Enggak, maksudnya namanya diskusi jangan lu kita premis atau kita membuat apa itu kesimpulan. Kita bicara diskusi aja dulu. Apa yang kita mau diskusikan? Oke, tentang penerapan hukum Taurat, Matius 5, tentang orang-orang itu Matius 7 yang ayat 23 itu akan diusir. Kita bahas itu. Enak. Jadi baru Paulus, ada lagi Yohanes 17. Ada Yohanes 6 yang ayat 40. Kita bahas itu satu-satu. Ini kan lagi bahas ini nih, bahas Wahyu 3, belum selesai Wahyu 3 tentang apa? Jemaat iblis itu. Saya mau jelaskan masalah itu ya, tapi kamu bilang saya katanya apa namanya itu? Karena Bapak nafsir kemana-mana Pak, makanya saya bolari. Oh iya ya. Ya Bapak menafsirkan, jadi kalau begini seandainya Bapak tidak menafsirkan, kalau saya memberikan satu ayat yang saya kutip, nah, untuk membuat Bapak paham. Jadi malam kamu naik kelas loh. Kalau sekarang saya lihat, aduh, sudah bukan diskusi nih, sudah menjas atau Sorry Pak Robert, saya bercanda itu. Bunda Rahma monitor nggak? Bunda Rahma monitor nggak? Bunda Rahma, Bunda Rahma. Bang. Saya mau makan, aku izin mau makan dulu sebentar Bunda Rahma, silakan dilanjut sama Pak Robert. Takutnya beliau tersinggung nanti. Wah turun saudara. Turun Pak Robert. Nggak berani tuh. Nggak penting mau naik kelas atau turun kelas, yang penting kebenaran tersampaikan. Susah kalau sama saya tuh teman-temannya. Jadi saya itu bukan orang yang suka bertele-tele itu. Kalau yang sudah menyimak saya dari awal sampai sekarang, yang suka ngikutin saya bukan orang yang suka bertele-tele. Saya tembak tuh the point itu. Aku sudah tahu arah pikirannya mau kemana, jadi langsung kuhantam aja. Karena kalau kupaksa diskusi, bentar Lam. Kalau kupaksa buat diskusi, ya penyesatan jadinya. Kasihan Kristen yang ada di bawah terjadi penyesatan juga. Dia yang bilang, kamu nggak jelas omong, makanya dia turun. Lebih baik Evan DP naik kalau merasa lebih pintar daripada saya. Pendetamu aja masuk sini, ku buat berak, apalagi kau. So kau tahu, kau catat baik-baik ya. Kalau sama saya tuh nggak berani. Kami sering dulu di Zoom. Memang orangnya tuh ngeyel luar biasa. Kami dulu sering di Zoom. Nggak berani tuh dia. Udah aku kasih ini dia, aku kuliti dia kalau ini. Ngeyelnya itu loh dia, nggak ini aku. Jadi kalau yang kita berkelas bantah, aja, yang berkelas naik ya, yang bisa bantah saya. Saya makan dulu, habis saya makan, biar ku sapu semua kok sampai pagi ya. nggak berani sama saya itu, dia kabur. Dari tadi kan dia bilang dia cuma mendengar kalau saya. Dari dulu kita sering diskusi di Zoom. Bang Goto dipanggil dari tadi nggak monitor-monitor? Ya, saya dari luar Bang beli makanan. Saya dari luar beli makanan. Iya. Dan memang dia kabur itu kalau udah nggak diiyakan, dibantah. Ya masa kau dibiarkan menyesatkan. Sulit karena apa? Hanya klaim sepihak. Mereka menggunakan budaya Yahudi, sementara mereka tidak ngerti budaya Yahudi. Makanya profesor-profesor mereka katakan bahwa penyalin kitab Bible itu tidak mengerti tradisi Yahudi. Kalau kita kayak bicara oten tentang Yahudi kan diludahi di sana. Iya, itu realita. Itu realita. Orang Kristen itu di mata orang Yahudi itu disebut dengan avodah zara atau penyembah berhala itu. Seorang rabi Yahudi yang bernama Rambab, nih saya kasih tahu sedikit ya sebelum saya lanjut makan. Seorang rabi Yahudi yang bernama Rambab, apa kata Rambab? Tuhan kami, ya Tuhan kami sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama, dia bilang. Tuhan kami itu Hasem, Tuhannya orang Islam itu Hasem. Walaupun kita nggak ngaku itu. Kami lebih baik beribadah di tempat ibadahnya orang Islam daripada tempat orang Kristen, karena mereka itu avodah zara, penyembah berhala itu. Itu rabi Yahudi yang bilang. Lanjut silakan. Ya, itu mereka itu ya para rabi Yahudi itu, para pemuka agama Yahudi itu, kalau dia berjalan kena bayangan gereja aja itu mereka harus bersuci, mereka harus mandi. Jadi tradisi Yahudi itu sama dengan kita ya, mandi suci.
Bersuci dia. Lah si Oten ini nyebutnya baptis. Itu yang masalah. Itu mandi suci. Jadi apa ya? Tanpa perjanjian lama milik Yahudi, ibarat orang berjalan itu Oten tuh pincang. Makanya, tapi miris. Dia pakai perjanjian lama sementara tidak diimani hukum-hukum Torah di situ. Mereka hanya mengutip nubuatan. Cobalah mereka liciknya ya. Hukum Torah nggak dipakai lagi, nggak berlaku lagi katanya. Tapi nubuatan tentang Yesus tuh diambil. Ya kan? Perpuluhan pun diambil. Kan koplak nih mereka nih. Memang mereka nih ada bin ajaib. Ada dan apa ya aku bilang ya. Tapi mereka udah hilang urat malunya mereka ya. Gitulah teman-teman. Dan anehnya ya mereka pede loh. Kalau kita kan pasti malu. Setiap kita diskusi kita di babak belur tuh pasti malu. Udah aduh. Tapi dia nggak ada malunya mereka ya. Sekalipun sering mencret apa namanya. Tetap naik pongah, ngomel marah-marah, nggak merendah. Tadi itu lebih merendah diri Tuhannya daripada dia. Tadi naik marah-marah, kita narasi dia naik marah-marah, kejang-kejang. Contoh yang kecil saja, perpuluhan. Perpuluhan itu sudah dari 2000 tahun lalu Yahudi lagi tidak menarik perpuluhan untuk dari umatnya. Sekarang mereka pakai perpuluhan untuk cari keuntungan pribadi, kan begitu. Jadi budaya Yahudi mereka pakai hanya untuk mengambil keuntungan pribadi. Makanya Yahudi marah sama mereka sampai detik ini. Semua yang menguntungkan dia ikuti itu. Kalau merugikan dia tinggal. Penjahat memang ini. Iya. Yang salah itu. Warisan penjajah tuh. Alam Baka, Alam Nasir. Saudara? Adik ya Bunda, kenapa Bunda? Oh. Hidupmu hanya untuk bahas agama orang lain. Kenapa kita bahas agamamu? Karena kau suka maling. Maling punya Yahudi perjanjian lama. Maling kata-kata dalam Islam, istilah-istilah dalam Islam. Kalian tuh nggak pede, nggak punya jati diri. Harusnya kalian sebagai Kristen jangan nyamar-nyamar. Dalam keyakinan kalian, pikulah salibmu. Nah, buatlah salib sebesar tiang listrik. Kemudian kau pikul, pakaiin rantai kapal, kau pikul itu. Itu benar sejati orang Kristen tuh, pikul salibmu. Oh, misionarismu itu nyamar-nyamar, pakai ala-ala Islam, pakai kopiah, baju kokoh, masuk gereja, apa coba? Dia pakai gitu? Enggak. Itu kan munafik kan? Jahat, licik bagai ular. Ya, kalau dia menjalankan misinya amanat agung, pergi jadikan semua bla bla bla. Pakai kopiah. Kemudian pakai baju koko, pakai kata-kata Islami. Dasar kafir, penipu, penyesat. Sama si itu ya, si Mie Kampret yang bulu matanya yang kayak apa 3 meter, sama Luna Kuclu, sama si apalah Oten yang berdebat ini ya, pakai jilbab loh. Ya kan, tengoklah mereka itu, munafiknya mereka, ya, iblisnya mereka. Tapi kalau masuk gereja, pakai you can see, bajunya itu yang kelihatan bulu keteknya. Tapi tampil di TikTok untuk nipu-nipu, pakai jilbab, sopan. Tapi tengok kalau dia lagi jalan atau dia ke gereja. Kasih saya foto atau video ada Oten di gereja pakai jilbab atau pakai pakaian tertutup, kelihatan tuh bulu keteknya di samping-samping itu, pakai rok pendek. Itulah munafik.
Udah angkat tangan. Iya kan? Bunda kejujuranmu terlalu berlebihan. Itu fakta sayang, fakta. Itu fakta. Kejujuranmu Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau saya diskusi sama Oten saya nggak tawar-tawar. Cuma kadang berpikir ya jangan-jangan rungkat nih punya orang, komal orang. Aku memang nggak ada basa-basi sama Oten. Tapi betul yang dibilang sama Bunda Rahma. Si Mikana itu pakai hijab pas live, tapi pas dia nggak live dia bikin video goyang-goyang gitu kan, yang cuma pakai celana sepenggal. Orang gila itu. Itu nggak usah jadi apologet, suruh jual jamu aja itu. Kalau aku naik ke komalnya langsung. Sekalian. Begitu aku naik komalnya Mikana itu langsung begini suaranya. Saya kerasukan. Kalau kita ya teman-teman saudara muslimku, kita jijik nyamar-nyamar loh. Amit-amit cabang bayi. Ada muslim pernah menyamar pakai baju pendeta? Tidak akan pernah ada. Kami jijik. Kenapa jijik? Ya mereka pemakan babi, nggak ada aturan, ya kan? Apa ya? Tuhannya aja berdarah-darah begitu, ngeri kali lah. Ngeri kalau kita lihat patung-patung itu, Tuhan berdarah-darah dipaku. Itu pembantaian. Katanya keselamatan. Tapi diawali dengan pembantaian yang luar binasa. Mana kasih di situ? Tidak ada kasih, pembantaian di situ. Darah Yesus, saudara. Hahaha. Waalaikumsalam, Bang Lubis. Bang Lubis Shop. Masya Allah bangku. Siap Bang Lubis. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suruhlah. Coba lihat ini Kristen satu ini. Ini Kristen ini teman-teman ya. Kristen banget, coba lihat mulutnya. Ya Kristen. Ya, Bang kenapa Rambo. Kristen? Ya Kristen loh. Ya kenapa tadi? Kenapa? Kenapa saudara? Ya Pak. Bapak Rambo, ada yang bisa ditanggapi Bapak Rambo? Syukuran Ya, abangku, Bang Lubis. Mau bahas apa ya? Ya mau bahas apa? Bebas nih, ku hapus judulnya nih, temanya. Mau bahas apa terserah kau atur lah. Enggak, tadi semampu kau aja. Mau bahas judulnya tadi. Kristen apa? Kristen Yahudi rohani. Ya, Kristen Yahudi rohani. Itu datanya ada ya Bang? Ada datanya. Bukan data. Kau bukan Yahudi berarti? Kau Yahudi bukan? Saya tanya. Dari mana Anda bilang saya Yahudi? Semua Kristen ngaku Yahudi rohani dia bilang. Siapa Kalau Anda bilang? tidak, wah bidat Anda ini. Ada datanya itu. Datanya mana? Coba ditunjukin gitu. Ada datanya. Enggak, saya tanya dulu sebelum saya buka datanya. Makasih Bang Lubis, barakallahu fikum Bang. Makasih banyak Bang. Sebelum kau kasih datanya, oh Yahudi rohani atau bukan? Bukan, saya bukan Yahudi. Bukan Yahudi rohani? Saya pikir kau tim-tim Yahudi rohani, berarti bidat kau ini. Kamu mau diskusi soal apa? Enggak, selalu saya lihat di sini ini diskusi di sini apa keroyokan ya kan, dinaikin satu Kristen keroyokan, kalian sedangkan kalian 1 2 3 4 5 gitu. Terus? Itu mentalnya kalian tuh mental keroyokan gitu loh. Berani gak kau open kamera diskusi sama aku berdua? Aku turunkan semua orang yang ada di Komal ini. Ayo. Semua yang ada di Komal ini, sabar. Semua yang ada di Komal ini saya turunkan. Kau berdua sama saya buka kamera. Berani nggak? Waalaikumsalam. Jadi coba pertanyaannya bunda itu. Kau buka kamera bersama saya. Tadi katanya keroyokan. Ini kuturunkan semua orang ini. Berani nggak? Saya tantang kau berdiskusi berdebat apapun itu. Ayo.
Buka kameramu berdua sama saya, berani nggak? Kalau enggak kau yang pengecut berarti, omong doang. Bang Goto saya turunkan, Bang Putra, Bunda Rahma, Caca, Alam saya turunkan semua. Kau berdua sama saya di atas, buka kameramu, kita berdebat pakai data. Berani nggak kau? Buka. Nggak usah kemana-mana, jawab dulu pertanyaan saya, berani apa tidak? Belajar lagi lah kau lah ya, sian kau ini. Buka mute-mu itu, nggak usah pura-pura nggak mau buka mute. Buka mute-mu Dinda, buka sendiri mute-mu. Sudah kupancing itu, buka mute, undang. Ayo buka kameranya, berani tidak? Berdebat sama saya 1 lawan 1, berani tidak kau? Ada ilmumu enggak? Belajar lagi lah. Doang kau nih bilang orang keroyokan. Aku sering head to head kok sama Kristen, hampir hari-hari aku head to head 1 lawan 1. Saya selalu pantau, nggak ada yang bermutu itu semua ini mau. Ya sudah. Nggak ada yang bermutu. Ya nggak apa-apa, konten saya tidak bermutu nggak masalah. Kita uji, berani tidak kau open cam berdua sama saya berdiskusi kalau saya tidak bermutu. Kalau saya kau katakan tidak bermutu, saya pasti dan saya yakinkan itu kau jauh lebih tidak bermutu daripada saya itu. Saya pastikan. Betul. Kau buka kameramu, kita berdua di atas. Ayo. Saya turunkan semua orang ini. Berani nggak? Berani nggak kau? Aku habis makan ini santai sambil ngerokok sambil ngopi aku. Aku nggak pakai HP, nggak pakai data apapun. Setiap yang ku katakan, data-data yang saya sampaikan, kau uji, kau cek di situ. Sesuai nggak yang saya katakan dengan yang apa yang tertulis dalam kitabmu? Berani nggak? Siapa lebih hafal kitabmu, kau atau saya? Kau tanyakan tentang Al-Quran saya tanpa aku buka-buka data. Ayo. Dari situ aja ya bang ya. Banyak bacot kau. Udah berani kau. Dengar. Kalau kau nggak berani, kau sebenarnya situ aja ya bang ya. Usah. Ini aja loh. Kalau cuman ini aja, kau tahu cuman mengkritiki orang-orang macam kau ini biasanya pecundang saudara. Mohon maaf. Yang macam kau ini biasanya ciri-ciri daripada loser kau ini. Orang-orang pecundang yang cuman bisa mengkritisi orang lain tetapi kau tidak bisa berbuat apa-apa. Biasanya yang macam kau ini. Jujur aja. Setiap hari itu kalian cuma ngehujat aja. Menghujat itu Edis, itu bom itu menghujat. Coba buktikan mana si Edis menghujat orang Islam. Coba tunjukkan bang, saya itu dia tantang kan mana saya menghujat atau menghina agama Islam. Kalau dia tidak menghujat, kenapa dia tidak mau terima? Dari sudah dibilang begitu. Kalau dia tidak yang bisa buktikan. Dek. Bang, kamu di situ pendusta. Di situ pendusta mau saya buktikan. Bodoh kali di situ pendusta. Berdusta coba dustanya itu coba di Oke, saya buktikan, saya tunjukkan untuk Anda ya. Anda lihat ini. Anda lihat ini si pendustanya di sini. Dia mau sok-sokan lagi bilang data-data ini. Ini si Edis pendusta ini. Kasian aku lihat begini nih, kasian sekali saya lihat ini anak ini. Kalau dia nggak menghujat, nggak mungkin kabur. Nggak mungkin kabur dia. Kalau dia berani nggak mungkin kabur. Saya tunjukkan hadisnya berani ya. Karena benar. Saya tunjukkan kalau saya ngomong itu berdasarkan data semua, Bang. Tidak pernah saya kan data yang bagi Anda cocok. Baik. Ya kan? Baik, ini sudah saya tampilkan di layar ya. Ini adalah bukti bahwa Muhammad itu seorang pendusta. Mohon maaf nih Bang, saya harus ngomong seperti ini. Saya mohon maaf kalau agak sedikit lancang Bang. Nih ya. Oke, pendusta di layar. Definisi pendusta apa dulu nih? Tar dulu. Definisi pendusta apa bagi Abang? Pendusta adalah seseorang yang mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Sekali atau berkali-kali? Kalau tukang dusta, nah itu dia dusta terus. Kalau pendusta adalah orang yang melakukan berkali-kali. Udah itu hujatannya. Bentar, biar aja Bunda. Pendusta. Baik, gini bang ya, gini. Saya balik saya lagi ya. Iya. Soalnya pendusta itu Anda yang menyematkan. Orang yang mencuri disebut pencuri. Orang yang berdusta disebut pendusta. Nah, saya akan buktikan bahwa Muhammad seorang pendusta. Mohon maaf. Pendusta itu apa indikatornya pendusta itu? Mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Contoh. Sekali atau berapa kali? Waduh, ya, ini matikan bukan aja Bunda, matikan. Bentar. Ada poinnya di belakang itu.
Udah lah, intinya ini salah satunya ini bro ya. Jadi dia tidak bisa buktikan ini juga. Edis itu tidak bisa buktikan itu pada saat itu. Kalau putarkan terlalu panjang, Edis nggak bisa buktikan itu kalau Nabi Muhammad pendusta itu, ya. Iya, kalau dia tidak menghujat, dia tidak mungkin lari ke Amerika. Beda saya, kalau saya katakan Bible kau hoax, saya tidak lari karena ada punya bukti. Poinnya Bang Santri TikTok tanya, pendusta itu apa? Emang Bang Edis pernah berdusta? Dia jawab iya, pernah berdusta. Berarti pendusta? Iya, pendusta. Ah, berarti Bang Edis pendusta? Iya, dia maksudnya gitu. Nah, di sini. Iya. Sudah begini deh ya. Begini Rambo. Debat Islam yang handal, coba buktikan dia mendusta. Mati aja lah kau. Kalau dia tidak berdusta bang, tidak lari dia. Kalau dia tidak berdusta, dia tidak lari. Karena dia lari berarti dia berdusta. Kalau saya katakan Bible kau hoax, saya lari. Tidak, rumah saya dekat Polda Sulsel. Karena saya bisa buktikan ribuan bukti saya Bible kau hoax. Kan begitu. Itu yang masalah. Diajak berdebat tidak berani, diajak apa tidak berani, apa kau ini? Edis itu saya tantang tidak berani. Suruh naik ke sini berani nggak dia? Suruh naik ke kamar saya. Semakin sering dibiarkan, semakin sering dibahas tuh si Kudis. Itu dulu kami udah lama sama dia itu di Zoom, udah lama. Sering tuh dikasih makan tai ayam, penjual gorengan. Botol dia itu. Udah lama kami sama-sama itu. Andai kan dia tidak menghujat itu, nggak akan ada yang melirik membiayai dia. Makanya apa? Dia keluar negeri itu supaya di luar bisa menghujat. Iya, banyak oten-oten itu ini ya. Ada rekamanku si siapa itu ya. Dia bilang begini. Saya ini mau keluar negeri ke mengikuti Sophia Bekatul supaya saya bisa menyerang Islam dari luar. Itu si Opit yang kacamata kayak itu kah? Dia sudah siapkan katanya dananya. Jadi mereka memang ini mau menghujat. Nah, makanya kafir-kafir ini ingin ku remuk-remuk mulutmu ya. Deko dekat saya pasti ku ambilkan batu ku lempari kepalamu. Udah ini songong lagi kau ya, minoritas tapi kau berlagu. Untung di dekat rumahku gak tau diri minoritas. Lempari batu mukamu sampai hancur. Tahun depan udah punah bunda ya? Gak ada gunanya itu dulu itu jelek kali mukanya itu si Kudis. Kamu udah lama itu sering dibalbali, dikomal, dihina-hina dulu itu. Setelah menghujat bunda, awas rungkat bunda, hati-hati rungkat bunda Rama. Rungkat kita nanti. Oh, bukan nanti rungkat. Oke, jangan sering dibahas lah, dikik aja itu, membesarkan namanya si penghujat aja, nggak penting si Kudis. Bagi kami itu dia teh ayam. Kasih tahu kau teh ayam. Satu aja pertanyaanku kabur dia itu. Udah sering kami diskusi di Zoom dulu. Orang Muslim kenapa sih pada naik-naik ke Komal Kudis gitu, ngapain gitu? Nyorong botol gitu. Iya, ngapain, harusnya ditinggalin gitu. Kan sepi juga. Udah lah Ten, kau kalau mau bernarasi lebih bagus di atas kau diskusi sama saya 1 lawan 1 lah, daripada kau nggak jelas gitu. Ini lagi Pak Helmi nih, aduh. Nggak ada lagi Pak Helmi nomor rekening mau. I'm sorry put. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry tadi aku turun soalnya aku lagi telepon sama Bang Ardi. Oh iya Pak. Iya, sudah di fallback Bang akunnya teman-teman di atas. Udah transfer sama Bang Ardi? Udah tadi udah telepon itu berakhir karena Bang Ardi itu mengakhiri pembicaraan karena ingin sholat dulu dia katanya. Tapi udah transfer udah. Tanya deh sama Bang Ardi, nanti. Udah di belakang aja. Nah itu belakang aja. Udah dibahas. Oke Pak, nyimak dulu Pak ya. Ya. Aku mau nyimak. Jangan lupa fallback Bang. Ya sudah oke.
Oke, siap. Yang di atas fallback akunnya, Bang. Aku nyimak ya. Ya silakan Kristen naik lah. Kristen naik, aku ketawa dari bawah. Sorry, itu tadi sedikit aku mau bersuara. Itu tadi ada Oten, dia bilang keroyokan. Saya ketawa waktu ditantang sama Bang Iqbal one by one, yang lain mau diturunkan. Kok dia langsung diam 1000 bahasa ya? Udah nih Pak pendetanya jauh tentang mencret, apalagi dia. Lanjut. Budi Asali itu nah Pak, saya tantang ketemu nggak mau. Apalagi cuman itu aja, kroco. Aduh. Belajar lagi lah. Ayo Pir, naik Pir. Noten ini kadang-kadang itulah susah ya. Saya bingung juga menyampaikannya kayak gimana. Silakan Bang Goto, siapa tahu dia mau disampaikan Bang Goto. Nah, mau sampaikan tak ada Oten. Nah, kalau saya bernarasi nanti kejang-kejang lagi. Masalahnya kalau saya bernarasi yang naik ini yang tidak beres semua Bang. Kalau Bang Goto yang bicara, jadi Bang Goto ini memang luar biasa ya. Saya akui pemahaman Bang Goto di terkait masalah sejarah kekristenan kalah saya jauh. Bang Goto ini orang yang menguasai sejarah kekristenan luar biasa. Matono Pars boleh debat tapi jangan kasar. Apa sih kau ini nggak nyambung? Mau kasih tahu kafir itu sana loh, nggak usah ngasih tahu di sini. Baru urusan kau sama kafir. Kan saya sempat protes Wikipedia dengan Google. Saya sempat protes itu. Karena kenapa? Dalam narasi Wikipedia dan Google di Google kalau kita klik tidak semua benar itu Bang, tidak semua benar. Tidak semua sesuai fakta sejarah. Karena yang muncul itu hanya jurnal-jurnal orang yang bikin juga. Kan begitu, terekam dalam chatbot mereka tuh, dalam mesin mereka tuh, baru ditampilkan ulang. Jadi seolah-olah yang di Google itu benar ya, belum tentu Bang. Yang di Wikipedia belum tentu benar itu. Saya merujuknya bukan di situ, saya merujuknya kebanyakan dari buku. Karena kalau ilmuwan yang nulis kan tidak mungkin salah Bang. Kalau jurnal-jurnal begitu orang bisa muncul di Google, oh kita percaya padahal ini salah. Kan begitu. Tuh seperti contoh kitab Henok itu. Tempo hari saya bahas itu kan kalau kita klik di Google beda Bang aslinya dengan dia berbahasa Gets itu. Kalau kitab Henok itu aslinya, hanya Google tidak bicara itu masalahnya. Berarti Google salah karena dia memuat jurnalnya orang, kan begitu. Kalau kita klik itu cari itu banyak yang salah. Seperti Pilo juga. Pilo kalau kita klik Wikipedia, klik Google itu hasilnya Pilo lahir tahun 20 Masehi ya. Dia lahir tahun 20 sebelum Masehi, wafat tahun 43 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin seorang yang lahir tahun 163 abad kedua berguru sama orang yang sudah meninggal 43 Masehi? Kan begitu. Murid Pilo ya, Sabellius kan murid Pilo. Itu hidup di abad kedua. Mana mungkin dia berguru sama Pilo yang mati katanya tahun 43 Masehi? Nggak masuk akal Bang. Kenapa ngambilnya dari jurnal? Kan begitu. Makanya ada pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu kan teori Sabellius, di mana Yesus sama dengan Bapa. Yang sekarang dipakai oneness. Oneness kan itu ayat andalannya itu himne Plato tuh. Ini himne baru dipopulerkan abad kedua. Kok bisa Wikipedia kalau kita klik Google, Plato dikatakan lahir 20 sebelum Masehi, wafat 43 Masehi, abad ke-1. Kok bisa muridnya lahir tahun 163? Dari mana cerita? Sementara pada mulanya firman itu bersama dengan Allah itu baru populer di abad kedua. Bagaimana ceritanya orang yang bawa sudah mati? Kalau kita ikut Google Wikipedia, ini salah sejarah. Gua pikir tuh. Berarti Google menarik dari jurnal yang salah. Kan begitu.
Coba kalau nggak percaya tuh. Itu firman adalah Allah, itu teori Sabellius. Pertama kali muncul Sabellius yang bawa teori itu, lalu dimasukkan ke dalam Bible Kristen. Philo itu yang populerkan Henne Plato tuh, dibawa sama muridnya. Kan begitu. Sabellius, Philo dalam kalangan Kristen tak dikenal bang. Yang dikenal itu muridnya. Philo, itu Sabellius, ya. Jadi Sabellius ini cucu muridnya Philo. Philo, itu Sabellius, sorry. Ini apa nih? Ya. Himne Platonis ini, Philo dari Alexandria itu. Nah, coba lihat situ. Di situ kan 20 Masehi kan? Sebelum Masehi. Yang mana? John 11:18. Ya, dia kalau kita klik kelahiran Philo di situ sebelum tahun 20 sebelum Masehi, wafat tahun 43 sesudah Masehi. Kan begitu. Bagaimana mungkin Noetus yang lahir abad kedua berguru sama Philo yang mati abad ke-1? Kan lucu ya, lucu satu itu ya, kejanggalannya nih Google ya, Wikipedia tuh. Terus yang kedua, Himne Platonis itu kan yang populerkan cucunya. Memang Philo ya pertama kali yang menyebut itu, tapi yang populerkan kan Sabellius. Pada mulailah firman. Ini yang dipakai Oneness. Oneness itu teorinya Sabellius, modernisasinya Oneness. Kan begitu. Berarti dia narik dari jurnal yang salah. Kan begitu. Dia narik dari jurnal yang salah. Jadi kalau kita klik, kita cari, seolah-olah itu benar, padahal tidak benar. Belum tentu LKP dan Google benar, belum tentu bang, belum tentu. Bisa jadi dia salah. Tuh. Kan banyak yang kontradiksi, itu biasa. Banyak yang tidak sama tuh. Nah, itu yang saya kadang protes. Kan begitu. Kalau seperti kitab Henok itu asli berbahasa Gets, Ethiopia. Kan begitu. Nah, itu kok di situ dia bahasa Turki. Wah, aneh. Di mana ambil? Nah, berarti ada yang coba merubah narasinya. Kan begitu. Gets itu bukan bahasa Turki, Gets itu bahasa Ethiopia. Kan aneh bang. Jadi saya terus terang, saya kalau Wikipedia, saya tidak ambil dari satu sumber, saya ambil dari sumber-sumber lain. Kalau 3 sumber sudah benar, cocok berarti betul. Kalau cuma 1 saja saya belum percaya, bisa jadi dia salah bang. Kan Google hanya mengikuti saja jurnalnya orang, kita klik muncul, kan begitu. Belum tentu sama dengan aslinya. Kan begitu. Bahkan banyak cerita Paulus menurut saya di Google tidak cocok dengan sejarah ya. Kalau kita klik Google ya, tidak cocok. Seperti Paulus Tehla, coba klik di Google tuh Paulus Tehla. Nah itu yang masalah bang. Jadi sulit juga kita karena banyak juga literasi, seolah-olah literasi lihat di Google itu menyesatkan. Tidak sesuai orang tahunnya lahirnya ini, kok bisa orang sudah mati masih mengajar gitu kan? Begitu, aneh menurut saya. Orang mati menuliskan kematiannya jadi dia percaya. Nah, itu yang masalah. Musa itu mati menuliskan kematiannya sendiri, Oten percaya. Nah, Yesus bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati. Percaya Oten? Iya. Itu saja bang, sudah salah itu. Latar salah, ngambil dari mana? Musa kan sudah meninggal, kok bisa nulis kitab, gimana ceritanya tuh? Kan begitu. Itu sama yang terjadi di Google, di Wikipedia kesembarang Kompasiana karena tidak sesuai dengan sejarah tuh. Masa kita mau terima itu tidak masuk akal sehat? Kan begitu. Kristen, kau tobat lah ya. Sian kau masuk neraka nanti Ten. Sadar Ten, sadar. Kasihan kau Ten, tobat. Ini kan ceritanya waktu ada orang mau ikut Yesus tuh. Nah, lalu orang itu katakan, "Guru, biarlah aku pulang dulu menguburkan ayahku," kan begitu. Nah, Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Begitu kan. Iya.
Ya, nah itu pernah dipertanyakan sama orang Kristen itu, ditanyakan itu Bang Goto. Bagaimana kau menyikapi ayat ini ya? Iya bilangnya, kalau seandainya orang tuamu meninggal, lalu kau sedang dalam posisi pelayanan, apa yang kau lakukan? Nah, biar aja dia kubur sendiri, bilang. Waduh. Buka di VT-ku kalau nggak percaya. Buka di VT-ku sama Rangkayo ditanya itu, sakit perutku ketawa. Aku udah nonton juga, mau ketawa. Orang mati menguburkan orang mati. Rokok punya roh. Kata pendeta, rokok itu ada rohnya. Anda sedang dikuasai oleh roh rokok, katanya. Waduh. Apa ini pikiran dia ini? Macam apa cara dia berpikir ini? Gak paham aku. Saya juga orang awam nggak habis pikir Bang. Ada di room sebelah pendeta mengatakan Yesus memiliki raport. Pertanyaan saya, yang jadi wali kelasnya si Yesus itu siapa? Alim ulama. Wah, ada ayat itu, nggak percaya? Ini saya kasih tunjuk dalil ya. Yesus itu orang Islam. Kristen kalau saya kasih tahu marah dia Bang Goto. Kemarin ini. Iya, alim ulama ya. Padahal hasilnya di Daskalos itu, guru. Nah. Luar biasa perbandingan mu'alaf sama murtad ini ya. Coba Bang lihat nih. Coba dibaca Lukas 2 nomor 46 ini. Karena Yesus hilang selama 3 hari ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Dia belajar sama alim ulama. Tuh. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus ini belajar sama alim ulama, tanya jawab sama alim ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan telah ditemukan raport Yesus semasa Yesus sekolah, kuliah, itu gurunya alim ulama, dia pesantren. Makanya Ibrani 5 nomor 7 itu jelas. Ya. Anak soleh. Ibrani 5 nomor 7 itu jelas. Saking ketakutannya Yesus itu, dia memohon doa dengan ratap tangis yang begitu luar biasa. Dan karena kesolehannya ia telah diselamatkan. Masa ada Tuhan soleh? Berarti kalau dia dikatakan soleh itu anak pesantren. Nah, itulah Yesus. Nah, kata alim ulama di sini merujuk kepada kata didaskalos dalam bahasa Yunani. Yohanes 13:13 bunyinya sama. Didaskalos kaiho kurios. Benar katamu murid, akulah guru dan Tuhan, katanya. Itu salah itu terjemahannya. Harusnya yang begini yang betul. Benar katamu, akulah alim ulama. Loh iya kan Bang? Kan sama-sama pakai didaskalos. Benar katamu Yohanes, akulah alim ulama sekaligus Tuhan. Gitu. Kalau mau diterjemahkan konsisten kan gitu. Itu gara-gara mencuri istilah Islam begitulah. Banyak kali istilah Tapi dalam satu Bible Bang, itu. kekalahan Islam sama Kristen itu kekalahan Islam ada cuma satu. Apa? Dia Tuhannya ada 3. Kita kan Tuhannya 1. Dia Tuhannya 3. Saya katakan berarti yang 2 cadangan. Oten bilang iya itu. Ada videonya saya. Saya Udah ini Bang. gitu, pengalihannya Tritunggal. Saya itu berdebat sudah macam-macam orang Bang Helmi. Siapa roh, siapa Allah, siapa Bapak. Coba. Jadi 1000 Kristen yang saya temui, 1000 Kristen itu jawabannya berbeda-beda. Kalau berdebat soal konsep ketuhanan. Coba tanya teman-teman saya yang di bawah viewers ini yang biasa nyimak kalau saya berdebat soal ketuhanan itu. 1000 Kristen, 1000 jawaban yang berbeda. Walaupun tujuannya sama-sama botol. Sama si Edi itu kemarin. Yang Edi kan murtadin katanya, Edi murtadin. Saya bilang, yang mana Tuhan? Bapak Yesus. Dia bilang begini Bang, yang Tuhan asli itu Bapak. Yang Tuhan tidak asli itu Yesus. Saya ini yang murtad nih. Seorang parah kali kau itu ini. Kalau Tuhan tidak asli Yesus berarti Tuhan palsu. Tidak boleh jawab. Oh lain Bang, tidak asli.
Pokoknya tidak asli katanya. Tidak asli, palsu bukan? Nggak mau dia jawab. Murtadin nih kan. Katanya dari Islam masuk Kristen. Edi kalau ditanya apa arti Tuhan, Edi? Definisi Tuhan apa? Definisi Tuhan itu satu katanya. Iya. Tuhan adalah, dia kalau ditanya gini Bang Goto, Edi, Tuhan adalah satu katanya. Iya. Terserah kau lah, goblok. Mamat. Murtadin katanya, tapi luar biasa. Dungunya, Arti Tuhan apa, Edi? Arti Tuhan itu satu Bang Iqbal, dia bilang. Definisinya Tuhan apa, Di? Definisinya Tuhan itu satu, dia bilang. Waduh, berat. Edi itu kacau itu. 1 minggu jadi muridku tuh Bang Goto. Hampir 2 minggu jadi murid saya di sini tuh. Pokoknya panjang cerita Edi jadi murid saya itu. Katanya dia Islam dulu masuk Kristen, dia mengaku. Begitu ku dapat videonya, dia ngaku-ngaku mantan murtad, dia naik ke sini, ku maki-maki, nggak berani lagi dia naik. Ku marahi dia kan, ku marahi. Kau ngaku-ngaku murtad kau di Komal Edisnya, ya? Bilang kau ini penjahat kau ini dia, pembohong kau ini. Enggak Bang Iqbal, lain-lain aku itu. Udah lama ngaku dia. Mana itu Bang? Yang jelas bukan orang Jawa kayaknya itu. Mereka itu Bang, ngelesnya selalu mencari perumpamaan seperti dikatakan Tritunggal. Nah, tolong definisikan satu persatu Tritunggal. Mereka itu pelantar pelintir lari-lari kemana-mana penerjemahannya. Maka saya singkat aja saya jawab. Kalau emang Tritunggal berarti saingan kalau begitulah sama Trisutrisno. Saya kata udah titik habis. Tuh Toro Seteping, Edi terkenal berangkat dari rumah Iqbal. Iya langsung jadi artis dia naik tempat Yusuf PI, kaget aku. Langsung banyak followersnya, langsung buka Komal dia sekarang. Naik ke Komal Ustadz Yusuf PI, naik ke Komalnya Sopiatul, naik ke Komalnya Mika Ana, naik ke Komalnya Agatha. Weh langsung jadi guru Edi. Dia juga naik ke Komal saya. Mari Bang Goto kita debat. Saya buka itu temporary Komal hatu-hata. Naik Paragat, naik Elsade. Sudah Elsade naik dia. Naik Edi. Dulu dia tuh ngeyel Bang Goto. Dia ngeyel itu. Ngeyel aja kerjanya. Iya betul. Ketemu sama saya kan. Masalahnya dia ngaku Bang. Dia ngaku murtad toh. Ngaku. Itu aku belum tahu. Islam dulu. Ada ditunjukkan sama teman kita itu, dia lagi naik di room Ustadz siapa. Itu dia tunjukkan ada ayat dari Al-Quran, dia masih ngeyel aja. Ini Rob diketawain, apa baca? Dia sok mengerti tentang ayat Al-Quran. Udah tahu itu ya Rob Bibi, dia masih bertahan ya Rob. Maka dibalikin, Anda katanya belajar tentang tulisan Arab 13 tahun, masa Rob Bibi Anda baca ya Rob, kemana itu jalannya? Malu dia langsung lompat. Nggak jelas. Nggak jelas, Edis nggak jelas. Dia mau dibalbalin terus sama Ustadz Wafi itu, sama Ustadz Wafi selesai ya. Dia ngeyel, udah tahu. Ya Rob Bibi itu kalimatnya, saya juga baca, jelas dikasih besar-besar di Zoom. Masih dia ngeyel, ini ya Rob, apanya ya Rob. Pala lupa yang Edis dalam hati saya. Ngakunya 13 tahun apa belajar Al-Quran. Nggak bisa membedakan ya Rob sama ya Rob Bibi. 13 naik sini pidong, naik sini pidong. Berapa itu? Sampai jus berapa Edi 13 tahun. Waalaikumsalam Bang Satria bertangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah katam berapa kali itu kalau 13 tahun loh, parah kali. Ya teman-teman jangan lupa absen love orange ya. Absen love orange teman-teman. Yang belum absen love orange silahkan absen love orange dulu ya. Masya Allah. Saya nggak ngerti Kristen ini gimana konsepnya, gimana cara dia berpikir itu saya nggak. Aduh.
Kalau bilangnya Bang Goto itu, jangankan masuk akal, jangankan masuk surga, masuk akal aja tidak. Begini Bang, ini bukannya saya menghujat ya. Kalau menurut saya, ini tolong diluruskan. Bukan saya menghujat Oten ya Kristen. Mereka para jemaat, mereka yang hadir itu, ini saya ngomong karena saya dulu pernah sekolah di sekolah Katolik Santa Maria Fatima itu di Jakarta Timur. Jadi mereka itu bawa Bible tapi tidak pernah dibaca, tapi dia mendengarkan apa kata pendeta. Maka sekarang jangan heran kalau ada istilah kalau pendeta jujur, jamaatnya sepi karena perpuluhan itu berkurang. Coba banyak yang dikatakan pendeta Paulus itu bertentangan dengan Bible-nya. Apalagi sekarang ada di Perjanjian Baru. Itu tadi diperdebatkan. Itu yang namanya Paul is the best itu sampai kejang-kejang dia, sampai keluar kata-kata kasar, dia maki-maki. Nah ini jelas kan, bukan kata saya, itu kata hostnya. Ini Anda baca. Sudah diganti, bukan disalib tapi di tiang kayu. TB2 itu. Iya itu Bang Iqbal tahu. Masih nggak mau terima Bang, masih ngeyel aja. Ketawa saya jadinya. Galatia 3:13. Abang kalau dia tahu pakai tuh. TB1 sama TL itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Tapi kalau TB2 beda. Di tiang kayu ya Bang? Ya, Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati pada tiang kayu. Ditunjukkan gambarnya sama anak-anak, orang mati tiang kayu itu seperti apa, marah dia. Budi Asali begitu ditanya ini Bang Goto. Ya. Budi Asali waktu ditanya ini apa katanya? Robek aja itu nggak penting itu katanya. Enggak, memang salah pemahaman Bang. Tapi kan itu kan merujuk kepada kata sulo. Sulo itu kan pohon kan Bang Goto. Iya, jadi begini Bang. Salib itu bukan modelnya seperti tanda tambah, bukan. Salib itu hanya penyebutan. Ya, salib itu artinya kesengsaraan. Jadi semua orang dulu yang digantung di pohon, di tiang kayu itu menurut tradisi Roma namanya disalib. Jadi Yesus itu digantung di pohon, tiang kayu, maksudnya pohon yang sudah dipotong ranting-rantingnya, baru ditanam di tanah, di situ digantung. Dia juga tangannya bukan kiri kanan, tidak, ke atas, diikat di atas, kakinya dibawa, telanjang. Begitu kalau penghukuman orang Yahudi dulu. Jadi salib itu maksudnya itu simbol kesengsaraan. Jadi setiap orang yang digantung di kayu salib, setiap orang yang digantung di tiang kayu itu tradisi Roma katakan disalib, bukan tradisi Yahudi ya. Penyebutan disalib itu tradisi Roma, bukan tradisi Yahudi. Itu yang perlu kita pahami bersama. Makanya Yesus pernah katakan bahwa saya juga ini tersalib seperti Kristus. Maksudnya tersalib bukan Paulus disalib, bukan. Maksudnya lambang kesengsaraan Yesus dia juga pikul. Itu kata Paulus kan begitu. Kan Yesus berkata begini, barang siapa yang tidak memikul salibnya lalu mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Maksudnya memikul salib, memikul kesengsaraan, ya bersedia sengsara demi mengikuti Yesus. Jadi salib itu bukan bentuk tanda tambah. Itu kerjaan Roma untuk menyamakan Yesus dengan Triple Six. Saya ulang sekali lagi. Jadi salib bentuk tanda tambah, ya, yang tangan kiri kanan melentang itu terlentang itu kerjaan Roma untuk menyamakan Yesus dengan Triple Six 666. Karena satu paku dalam tradisi Yahudi itu nilainya 6. Jadi kalau 2 tangan berarti kan 2 tambah kaki 1. Rawan rungkat Bang Goto. Jangan disebut angkanya Bang, rungkat kita. Oh iya, kedetek. Kedetek ya, Triple Six ya. Jangan pakai bahasa Inggris. Justru kalau pakai bahasa Inggris TikTok kena. Pakai 66 aja. Gitu. Oh iya, jadi Roma itu menyampaikan pesan bahwa saya sudah menganggap Yesus ini atau membuat Yesus seperti Lucifer, Wahyu 16 ya, bintang timur, dan membuat gambar salib itu ya, menjelaskan identitas Yesus yang Lucifer ini sebagai
666. Karena nilai paku, satu paku dalam tradisi Yahudi itu 6. Dengan demikian kalau tangannya terlentang ke satu ke kanan, satu ke kiri, satu kaki berarti 3. 666. Nah, ini yang masalah nih ya. Ini yang masalah. Ini baru sebagian kecil tuh. Nanti aja kita kaji tuh Bang di belakang layar itu, ngeri sekali kalau dibahas itu. Ya, ngeri sih, ngeri. Kan begitu. Kalau ada pendeta, kalau ada pendeta-pendeta ngeyel aja baru dibukakan itu. Iya itu masalah itu. Coba ceritakan gini Bang Goto, mungkin 1100 semata memandang tuh pengen tahu. Kenapa sih agama Kristen ini dikatakan ajaran pagan itu kenapa? Kenapa sih Kristen dikatakan mengadopsi ajaran para dewa? Silakan ceritakan sejarahnya Bang Goto. Oh iya, jadi begini ya. Kenapa saya katakan dari sisi epistemik gitu atau epistemologi, Bible itu sudah dijadikan jembatan ya oleh otoritas Roma untuk memasukkan budaya Helenistik mereka, budaya pagan ke budaya Kristen. Tentu ada sejarahnya kawan-kawan ya. Jadi kita mulai dari penyakit Roma. Penyakit Roma atau penyakit otoritas Roma itu selalu membentuk dewa baru dari manifestasi manusia. Jadi kalau ada orang yang top terkenal di zamannya, itu Roma berusaha mengasimilasi budayanya dengan menguasai dulu bangsanya. Jadi dilakukan dulu penjajahan, setelah penjajahan dilakukan baru dia asimilasi budayanya. Ini awalnya sebenarnya pengangkatan dewa-dewa itu awalnya dari Olimpik ya, kota Olimpik, Olimpiade pertama. Jadi pesta olahraga pertama yang diselenggarakan di sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, ya tahun 700 sebelum Masehi. Jadi dulu itu kalau orang juara Olimpiade, makanya sekarang itu kalau pesta olahraga Olimpiade itu warisan Roma ya, warisan budaya Roma. Kenapa dikatakan Olimpiade? Karena diselenggarakan di Olimpik kan begitu. Nah, jadi pemenang dari Olimpiade ini diangkat dewa oleh Roma. Nah, di sini awalnya. Jadi manusia-manusia top di zamannya seperti Janus, ya, Osiris, Horus, Dionysius, Attis, semuanya diangkat jadi dewa oleh Roma dengan melalui asimilasi paksa budaya. Bangsa-bangsa jahannya diangkat menjadi dewa. Nah, di sini awalnya semua. Jadi ketika Yesus dan Paulus, dua tokoh yang terkenal di zamannya, ini dirampas, diasimilasi budaya oleh Roma untuk membentuk sekte baru, membentuk dewa baru. Kan saya pernah bilang bahwa Roma sudah mengkudeta ajaran Yesus dan Paulus untuk membentuk dua tokoh ini menjadi dewa baru mereka. Karena ini penyakit Roma memang. Siapa yang nulis ini? Ya tentu sejarawan Yunani ya, bernama Herodotus ya. Jadi dia menulis bahwa penyakit Roma itu selalu membentuk dewa-dewa dari manifestasi manusia dari bangsa-bangsa jajahannya. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari sejarah abad ke-1 ya. Jadi abad ke-1 itu pasca naiknya Yesus ke langit, itu pecah pemberontakan ya. Pecah pemberontakan Israel ya kepada kepada Roma tahun 66 hingga 73, berujung matinya Paulus ya. Paulus itu mati dipenggal kepalanya tahun 67 oleh Kaisar Nero. Itu pun Paulus dipenggal kepalanya bukan karena ajarannya, tapi Paulus dinyatakan bekerja sama dengan ibunya Nero, Agripa, untuk merebut tahta Paulus. Jadi dibunuh beliau, dipenggal kepalanya karena kerjasama sama ibunya Agripa. Diplesetkan aja Bang, diplesetkan aja Bang, bahasa-bahasanya Bang, karena rawan rungkat Komal Bang. Lanjut Bang. Oke. Apa bagusnya kalau susah juga bahasa apa tuh ya. Jadi setelah Nero ya, setelah Nero membunbun Paulus, dia membunbun juga Agripa ibunya, lalu membunbun saudara tirinya yang disangka merampas tahtanya. Nah, mulai dari sini semua. Mulai dari sini. Jadi tahun 101 ada pemberontakan Potus, tahun 135 juga ada pemberontakan Simon Barkoba. Jadi perjalanan sejarah panjang ini ya, yang tadinya sebenarnya pagan, tidak mempermasalahkan Kristen, akhirnya mempermasalahkan. Kenapa? Karena Kristen itu disangka untuk memberontak melawan Roma. Karena kenapa? Pengikutnya Kristen pada saat itu salah satu sekte yang paling terbesar pengikutnya itu adalah sekte Paulus.
Paulus punya pengikut terlalu banyak di kala itu, makanya Nero memfitnah Paulus membakar kota Yerusalem, akhirnya beliau terpaksa harus dipenggal oleh Kaisar Nero, kan begitu. Nah, ini pengikutnya yang yang masih tersisa ini bekerja sama dengan kelompok Selot, selalu merongrong pemerintahan Roma. Akibatnya membuat Roma marah. Itu Roma marah sekali sama kelompok Kristen. Akibatnya dilakukan genosida, tidak berhenti ini. Puncaknya tahun 303. Jadi puncaknya tahun 303 Roma dipimpin oleh kaisar yang bernama Diocletianus. Ya, puncaknya di sini semua kesalahan sejarah mulai. Jadi Diocletianus ini saking bencinya sama orang Kristen, karena orang Kristen disangka membantu kaum Selot untuk memberontak ya kepada Roma, akhirnya dikasih keluar perintah ya. Namanya itu Edik Diocletianus. Jadi Diocletianus mengeluarkan perintah, kalau orang Kristen tidak mau terima budaya pagan masuk ke budaya Kristen, maka saya selaku kaisar yang pertama saya lakukan akan membakar semua gereja di wilayah jajahan Romawi. Kan begitu perintahnya. Nah, Kristen membangkang karena Kristen punya kekuatan, merasa punya kekuatan, dia membangkang. Tuh. Akibatnya apa? Kaisar Diocletianus memerintahkan seluruh gereja di wilayah jajahan Romawi dibakar habis. Dibakar gereja. Dibakar gereja. Nah, perintah kedua keluar. Ya, karena Kristen tidak mau terima ajaran pagan ya, masuk ke dalam budaya Kristen, dibakar gereja. Masih tetap ditolak, dikasih keluar perintah kedua. Perintah keduanya, kalau orang Kristen tidak mau lagi terima ajaran pagan masuk ke budaya Kristen, maka Kaisar Roma akan membumi hanguskan, membakar seluruh kitab-kitab suci Kristen di wilayah jajahan Romawi. Kristen masih menolak budaya pagan, akhirnya dibakar semua tuh. Dibakar semua kitab Kristen, diapokrifakan semua, Injil-Injil Maria Magdalena, Injil Sipnotik, Injil Matius, Markus, Lukas, Injil-Injil Gnostik, semuanya dibakar semua habis. Kurang lebih kalau saya tidak salah itu lebih 100 kitab di masa itu ya. Dibakar oleh Kaisar Diocletianus dengan ediknya. Masih menolak juga Kristen. Tidak mau Kristen menjadi memasukkan ajaran pagan ke budaya mereka. Milih jadi martir karena masih punya kekuatan, mereka akhirnya perang lawan Roma. Ya, pecah lagi bentrokan di masa 303 itu. Nah, karena ditolak, akhirnya marahlah Kaisar Diocletianus. Dia katakan begini, kalau memang kalian melawan kami, terpaksa saya harus melakukan genosida. Jadi perintah pembunuhan, pembantaian terhadap seluruh umat Kristen yang ada di wilayah jajahan Romawi dikeluarkan oleh Kaisar Diocletianus. Di sini awalnya semua kawan. Jadi dibantai semua umat Kristen. Walaupun umat Kristen melawan karena tentara Roma terlalu banyak, akhirnya hanya tersisa sebagian kecil. Jadi 10 tahun pembantaian dari 303 sampai 300 masuk 312, 9 tahun ya. Itu ada sekelompok orang Kristen yang lolos dari genosida. Siapa mereka? Nah, ini sejarahnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Kaisaria. Kaisaria itu adalah kota di tengah antara Haifa dan Tel Aviv ya, kalau di Israel ya. Jadi ada sekelompok orang yang masih tertinggal yang tidak sempat digenosida, itu namanya Eusebius. Eusebius dengan kelompok kecilnya ini dibujuk oleh Kaisar Konstantin ya. Kaisar Konstantin sudah memimpin, Diocletianus mundur diganti Konstantin. Konstantin menyampaikan pesan kepada Eusebius, saya ini sebenarnya sudah bertobat, kata Kaisar Konstantin. Padahal sebenarnya akal-akalannya Kaisar Konstantin ya, dengan menyatakan saya melihat salib di langit ya. Saya menawarkan kepada Anda Eusebius selaku sejarawan Kristen agar bergabung dengan saya. Jadi Eusebius ditawarkan sejumlah uang, ditawarkan jabatan, ditawarkan rumah mewah, agar Eusebius ini mau bergabung dengan Konstantin mendirikan satu sekte. Ya, sektenya sebentar di belakang. Jadi oleh Kaisar Konstantin ya, Eusebius ditawarkan sejumlah uang untuk membuat draft yang bernama Delik Melano. Jadi draft Delik Melano yang bikin Eusebius, yang bikin nih. Nah, lalu dipanggillah Kaisar Roma Timur Licinius untuk menandatangani ya, dengan catatan, ada catatannya. Poin yang paling penting dari Ethic of Milan atau Delik Melano, poin yang paling penting bukan isinya ya, poinnya.
di mana Kaisar Konstantin sudah berhasil membujuk Eusebius memasukkan ajaran pagan ke dalam budaya Kristen. Nah, di sini awalnya masuk semua ajaran pagan, terutama 25 Desember ya. Jadi ditekan itu perjanjian. Jadi bunyi perjanjian Ethic of Milan, Delik Milano itu yang pertama, Kaisar Roma sudah membebaskan umat beragama untuk menjalankan agamanya ya, agamanya di wilayah jajahan Roma. Itu yang pertama. Edik yang kedua delik yang kedua bunyinya Kaisar Roma berjanji untuk mengembalikan semua properti yang dibakar habis oleh Roma, termasuk akan membuat kitab baru karena kitab-kitab mereka ini sudah dihanguskan oleh Roma. Kaisar Konstantin berjanji untuk membuat kitab baru ya, menggantikan kitab Kristen yang sudah dibakar. Kan begitu ceritanya ya. Edik yang ketiga, semua umat beragama di wilayah jajahan Roma terutama Kristen diberikan ya kesetaraan hukum. Jadi 3 isi Delik Milano. Dengan catatan ada poinnya. Kita teken 3 isi delik ini. Yang pertama sudah bebas melakukan sistem peribadatan atau sudah bebas memeluk agama. Yang kedua itu properti Kristen dikembalikan. Yang ketiga semua dapat kesetaraan hukum. Ini 3 bisa ditandatangani dengan catatan. Ada catatannya bahwa umat Kristen sudah menerima ajaran pagan masuk ke dalam budaya Kristen. Jadi budaya pagan Roma sudah diterima masuk ke budaya Kristen dengan menekan Delik Milano. Nah, ini awalnya masuk semua ajaran pagan. Contohnya, satu contoh 25 Desember. 25 Desember selesai teken Delik Milano tahun 313 ya. Beberapa tahun kemudian dirayakan hari Natal. Santonya pada saat itu adalah Santo Julius ya. Tahun 336 dirayakan. Lalu 4 tahun kemudian Santo Julius karena mentaati teken perjanjian Delik Milano, Eusebius mentaati, lalu disahkannya lah hari Natal ya sebagai hari raya kelahiran Isa. Nah, hari Natal ini bukan hari kelahiran Yesus tapi hari kelahiran Dewa Mitras, karena sudah diasimilasi budayanya, sudah bisa budaya pagan masuk ke budaya Kristen, maka diambillah hari raya Dewa Mitras 25 Desember itu disematkan menjadi hari raya kelahiran Yesus. Makanya sebelum Natal itu Bang dirayakan hari yang bernama Saturnalia. Nah, hari Saturnalia ini adalah hari raya pagan ya, di mana hari raya ini memperingati atau menghormati Dewa Saturnus. Nah, kalau dalam sejarah budaya Yunani Roma ya, Dewa Saturnus ini adalah dewa pertanian. Gitu. Jadi setelah dirayakan hari raya Dewa Saturnus ini menghormati dewa pertanian, itu dinyalakan lilin-lilin ya, lilin-lilin di pohon cemara tuh. Nah, inilah yang menjadi simbol pohon Natal. Saya ulang sekali lagi. Jadi lilin-lilin yang budaya pertama yang masuk ya, budaya kedua yang masuk ya, itu budaya pertama. Budaya kedua, seluruh gereja yang dibangun kembali oleh Kaisar Konstantin harus menghadap ke timur. Dengar baik-baik ini Kristen di bawah ini ya. Pertama, budaya pertama yang masuk adalah kelahiran Dewa Mitras ya, dijadikan kelahiran Yesus Kristus. Itu yang pertama. Budaya kedua yang masuk adalah semua gereja harus menghadap ke timur. Nah, apa alasannya? Alasannya ketika gereja menghadap ke timur, pagi-pagi kalau mau gereja buka pintu gereja, sinar matahari itu langsung masuk sinarnya menyentuh patung-patung dalam gereja Katolik. Ini budaya pagan kedua yang masuk.
Jadi ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus. Nah, begitu pintu gereja dibuka, sinar matahari masuk, langsung menyinari patung-patung. Nah, itu budaya yang kedua. Apa budaya yang ketiga? Budaya yang ketiga, pergi gereja hari Minggu. Pergi gereja hari Minggu ini adalah budaya memperingati hari dewa matahari. Ya, mengesahkan itu. Makanya namanya Sunday. Tahu Sunday? Hari Minggu Sunday. Ya. Sunday, hari matahari. Kan begitu, kawan. Jadi Roma sudah memasukkan satu budaya, yaitu budaya Dewa Mitra, masuk dalam budaya Kristen. Ini belum budaya yang lain, kawan-kawan. Ya, baru satu ya. Baru satu budaya yang masuk, budaya dewa yang masuk, sudah hari Natal, sudah gereja menghadap ke timur, terus hari raya hari kebaktian hari Minggu. Jadi ini adalah budaya Dewa Mitras, kawan-kawan, yang dimasukkan ke budaya Kristen. Ini tiga budaya awal, terus kitabnya. Jadi kitabnya, kalau Anda baca di situ berapa banyak dewa ya, contoh dewa Hades ya. Dewa Hades dalam tradisi Yunani itu hari penantian atau dewa kematian. Itu kalau orang Kristen mati itu tempatnya di Hades ya, tempat penantian terakhir. Itu nama dewa Yunani. Itu salah satunya. Nah, terus di Wahyu itu diadopsi dari dewa Janus ya. Dewa gerbang yang bermuka dua, yang bisa melihat masa lalu dan bisa melihat masa akan datang. Kan begitu. Makanya kalau abang membaca kitab Wahyu itu ceritanya cerita masa lalu dan cerita masa akan datang. Kalau abang baca kitab Wahyu, nah itu kitab Wahyu diadopsi dari dewa Janus. Nah, terus kisah-kisah penyaliban ya. Terus kisah-kisah kebangkitan. Nah, kalau kisah kebangkitan kan enggak usah ini, karena kisah-kisah kebangkitan itu kan diadopsi dari dewa dewa Osiris ya. Osiris kan dinyatakan dibangkitkan oleh Isis. Diadopsi dari dewa Dionysius ya. Jadi Bible itu murni ya ajaran pagan yang berbalut agama. Karena pada saat itu kekuatan Kristen yang religius itu besar, dipercaya orang di masanya, maka Katolik membentuk dewa baru yang bernama Yesus dan Paulus. Roma membentuk dewa baru yang bernama Yesus dan Paulus. Coba perhatikan baik-baik. Bible dikanonikan itu tahun 364 pertama kali di kota Laodikia. Tentu pertanyaannya, kenapa harus di kota Laodikia? Kenapa bukan di kota Efesus, Vatikan, mungkin Roma, Korintus? Kenapa